Hai. Oke, jadi mungkin konten minggu ini sebenarnya gue pengen banget sih bahas tentang kasus tentang apa itu film Wolf of the Wall Street yang ada hubungannya dengan Perdana Menteri Malaysia, terus ngomongin IMF, terus ada ngomongin tentang Bank Permata asalnya dari mana. Tapi menurut gue mau bahas tentang reksadana dulu aja untuk minggu ini. Oke, jadi yang mau gue bahas itu gue dapat konten ini dari CNBC News Indonesia gitu, CNBC Indonesia. Yang gue suka dari CNBC Indonesia adalah hmm, dia itu emang cuma nge-publish mostly gitu ya, mayoritas ngomongin tentang perekonomian gitu. Jadi hal-hal yang tidak ekonomi dia tidak membahas tersebut. Beda kalau CNN sama Kompas biasanya kalau ada kasus pembunuhan atau non ekonomi gitu dibahas. Kalau di sini enggak gitu. Jadi makanya gue lebih suka ngebuka kalau berita CNBC Indonesia juga oke gitu. Oh, CNBC Amerika juga oke. Oke, sekarang gue mau bahas tentang reksadana nih. Jadi ada apa sih sampai diberitain nih CNBC reksadana? Oke, jadi di reksadana ternyata kasus gagal bayar tuh terjadi nggak cuma di Jiwasraya doang. Ada di reksadana yang lain, cuma mulai dari Minapadi, Sinarmas, Narada. Seperti ya yang gambar yang di video ini gue lampirkan gitu. Kalau di podcast ya gue bacain. AM, Narada AM, Minapadi AM, Sinarmas AM. AM tuh namanya aset manajemen gitu ya. Oke, kalau lu masih nggak ngerti reksadana itu apa gitu, jadi gini coy. Jadi ini pasar modal gitu. Nah, pasar modal itu dia punya subtopik gitu. Jadi ada beberapa instrumen, mulai dari saham, lu tradingin sendiri atau invest sendiri gitu ya. Obligasi itu kayak negara-negara mau ngutang gitu, bisa pakai obligasi. Terus ada juga valuta asing. Eh, enggak. Valuta asing itu tidak termasuk pasar modal sebenarnya karena tidak diawasi OJK. Valuta asing sama komoditas itu diawasi sama BPPT. Tapi dia suka nyerempet-nyerempet gitu soalnya. Ini garis abu-abu sih. Entah gue yang nggak ngerti atau abu-abu gue masih bingung. Kalau reksadana itu salah satu instrumen dari pasar modal. Nah, kalau sama deposito juga salah satu instrumen dari pasar modal. Nah, tapi ya itu lebih ke arah perbankan sih. Nah, yang mau gue kasih tahu di sini adalah kalau lu naruh duit yang paling aman itu yang pertama adalah deposito. Oke, tapi deposito itu duit lu akan termakan sama inflasi karena bunga bank itu kecil. 4,75%, sementara inflasi di Indonesia kisaran 6 sampai 8% mungkin. Sedangkan kalau obligasi itu fixed price. Jadi negara mau ngutang sama lu dalam 1 tahun bunganya 10% atau 12% gitu. Tergantung offering dari negara mau bikin obligasi pinjamannya berapa persen gitu. Itu fixed price, pasti bakal dibayar sesuai tanggal tempo tersebut. Yang selanjutnya itu namanya reksadana. Reksadana itu ntar aja gue bahas. Ya gue lanjut ya ke saham. Saham itu ya lu bisa berinvestasi di situ melalui broker gitu, misalnya Mirai Aset, BNI Sekuritas, Samuel, macam-macam. Bisa lu tradingin, bisa lu investasiin, setelah lu. Nah, reksadana itu tuh kayak perusahaan isinya tuh banyak banget manajer investasi. Jadi manajer investasi itu adalah ya reksadana ini adalah salah satu instrumen yang disarankan kepada orang-orang awam yang tidak mengerti pasar modal itu apa. Udah lu taruh aja reksadana karena di reksadana itu ada manajer investasi. Di mana lu naruh duit nanti duitnya dikelola sama manajer investasi tersebut. Oke, dengan imbal balik manajer investasi tersebut, gue singkat MI gitu ya, akan mengambil fee jasanya dia gitu. Ya, jasa tahunan lah. Potongannya itu adalah sekitar 1-2%. Anggap aja potongannya 1% dalam 1 tahun ya. Nah, kemudian jasa yang kedua adalah untungnya dia adalah ya ketika dana kelolaannya bertambah gitu ya, kan berprofit nih, duitnya dikelola sama dia terus berprofit. Nah, profitnya itu nanti dia juga dapat gitu, karena nasabah itu biasanya dalam 1 tahun maksimal untungnya 20% atau 15%, itu ada peraturannya. Lebih dari 15% dalam 1 tahun itu untungnya itu buat si
reksadana tersebut. Ada tuh. Kalau lo nggak percaya ya lu cek aja sendiri gitu. Setahu gue sih ada. Oke, terus tapi di reksadana ini ya kalau manajer investasinya tidak mengelola dengan baik ya hasilnya minus gitu. Jadi bisa plus bisa minus. Tapi terlepas plus atau untung atau rugi ya si MI ini reksadana ini perusahaannya akan mengecharge lu biaya senilai 1-2% untuk ya uang capek gitu. Meskipun performanya bagus atau tidak. Sekarang yang mau gue bahas adalah ternyata ada kasus gagal bayar. Berarti uang yang biasanya perusahaan yang gagal bayar adalah perusahaan yang keuangannya lagi ada masalah gitu. Kalau keuangannya lagi masalah kan berarti ada posisi market yang tidak sesuai gitu. Berarti kan ada SOP yang lo mestinya ada tapi tidak lo lakukan. Atau lu lupa gitu. Tapi kan lu perusahaan ya yang mau gue bahas di sini. Kalau lu perorangan terus lu melakukan lu gagal bayar gitu ya, menurut gue it's fine gitu, wajar gitu, karena lu memiliki pola pikiran cuma diri lu sendiri gitu. Ya bisa aja lu lagi hilaf gitu kan. Tapi kan kalau ini lu perusahaan gitu, perusahaan isinya anak-anak ekonomi gitu, terus gelarnya selain ekonomi atau kan biasa ekonomi itu SE gitu, atau ada yang MBA juga, ada yang ada yang bukan MBA, S2-nya ekonomi ya, gue lupa itu. Ya ada yang S2, S3 gitu. Terus ada yang sertifikatnya ada macam-macam, ada yang CFA 1, 2, 3 atau sama MI. MI itu manajer investasi level nasional ya, level Indonesia. Kalau CFA itu manajer investasi juga tapi level internasional gitu sertifikatnya. Selain CFA juga ada macam-macam, ada CPO, macam-macam, udah banyak banget tuh sertifikat ya. Nah kan lu satu perusahaan itu kan semuanya ada gelarnya banyak banget gitu ya. Terus yang lu kelola duitnya banyak gitu. Terlepas duitnya banyak, tapi yang mau gue tanya adalah lu ngapain aja nyet? Kok performanya jadi buruk gitu? Kan lu gelarnya banyak nih. Kan orang gelarnya banyak mestinya kan pengetahuannya banyak gitu ya. Iya. Dan orangnya banyak yang gelarnya banyak gitu. Jadi dalam suatu perusahaan yang gelarnya banyak tuh nggak satu doang. Mungkin ada 10 biji gitu orangnya. Dan yang gelarnya 1 gitu, spesialis 1 doang, ya ada banyak, mungkin ada 5 atau 3 gitu. Ya lo kan bisa berdiskusi di meeting gitu, dalam 1 tahun gitu, lo meeting tiap bulan atau tiap minggu gitu. Masa performa lo turun gitu gara-gara corona? Semuanya gara-gara corona? Ya bisa jadi gitu ya. Tapi menurut gue sih enggak sih, enggak gara-gara corona. Soalnya ada pakar ekonomi gitu ya, ada pakar ekonomi di Indonesia namanya Rizal Ramli gitu, dari 2016 atau 2018 dia sempat bilang hati-hati untuk dunia pasar modal soalnya lu bakal kolaps gitu. Singkat cerita ngomong gitu lah si Rizal Ramli. Tapi ternyata terjadi kan di 2019 atau 2020 ini. Berarti kan ada pengelolaan dana yang tidak benar gitu. Karena ya yang gue tahu ya, SOP-nya manajer investasi itu ketika lo mengelola dana dari nasabah, misalnya nasabahnya mau di saham doang gitu kan. Soalnya reksadana itu ada macam-macam, ada reksadana gabungan, saham, sama valuta asing. Valuta asing itu yang mata uang gitu loh. Nah, kalau yang saham itu ya setidaknya lu memiliki komposisi biasanya. Misalnya full saham, ya ada tuh komposisinya. Lu boleh naro misalnya duitnya 100 juta nih, tapi biasanya ngomonginnya persenan sih. Kayak biasanya 30%-nya itu biasanya 50-70% naruhnya di saham blue chip gitu. Terus 20%-nya taruh di saham yang level 2 gitu. Ya, saham kategori level 2, ada kategori mereka masing-masing. Analisisnya masing-masing. Terus sama 10% itu untuk saham-saham spekulan gitu. Kayak sahamnya baru muncul, terus dia mau berinvestasi di situ. Kayak sahamnya baru muncul, terus dia juga ingin menjadi pendongkrak harga di situ. Atau dia juga yang ingin salah satu pemodal share di saham tersebut gitu. Ya, jadi komposisi ini sebenarnya sudah ada 70% buat ini gitu. Berarti kalau lu mengalami gagal bayar, ya ada suatu hal yang tidak lu lakukan. Mungkin komposisinya berubah gitu. Saham spekulannya
yang kayak saham goreng gitu yang hari naik besoknya jatuh miskin, ya lu taruhnya 90%, 10%-nya di saham blue chip gitu. Bisa aja, gue nggak tahu kan masing-masing reksadana itu tipe strateginya berbeda-beda gitu. Terus yang mau gue komentarin, men, duit yang lu taruh ini kan, nih ya, lu 1 miliar aja, fee tahunannya aja, baik uang capeknya perusahaan itu nge-charge ke lu 1% kan. Kalau total dana yang dia kelola ada 1 triliun, 1% dia charge, itu dia nge-charge lu total 10 miliar men. Dia nggak ngapain, dia mau dongo, mau pinter, dia bakal motong 10 miliar. Ini salah satunya ya, gue ambil kasus saya Minapadi aja. Soalnya kalau Narada AM ini kan 177 miliar gitu ya. Berarti setiap tahun ya dia nge-charge ke nasabah 1%. Berarti kan kalau Minapadi aja 5 miliar, 5 triliun berarti kan kalau 1 triliun itu dia nge-charge 10 miliar. Kalau 5 berarti kan 5 kali lipat. Berarti kan 50 miliar men. Lu dibayar dalam 1 tahun 50 miliar. Mau untung atau rugi, mau lu goblok atau pinter, enak banget gitu. Ya berarti kan uang yang lu kelola gede banget kan, sampai lu untung 1% aja gede 50 miliar gitu. Terus yang mau gue bahas ini adalah sebenarnya ketika lu manajer investasi itu sebenarnya bisnisnya tuh seperti ini coy. Kalau lu kan misalnya lu jadi investor biasa nih saham gitu, lu trading atau lu investasi, ya lu cuma bisa melihat laporan keuangannya atau berita-berita yang dipublish gitu sama media. Nah, kalau fund manager ini agak unik gitu. Lu bisa nginvest di perusahaan TBK karena saking gedenya duit lu bisa panggil itu perusahaan untuk presentasi ke lu. Bisa ngomongin tentang laporan keuangannya, prospek kayak gimana, dia mau bikin apaan, mau bikin jalan kayak, udah dapet tender dari perusahaan, dari negara atau macam-macam. Lu bisa ngapain aja, lu bisa setting harganya juga, lu bisa setting lu turun nih di harga 2.000, abis itu baru mau gue beli, ntar gue dongkrak harganya, bisa men. Ini out of record ya ini out of the book gitu ya di buku materi ekonomi manapun gak ada, tapi emang hal itu terjadi gitu. Ya permainan harga supply and demand kan, harga naik ketika ada yang beli gitu ya. Gue nggak tahu, kita kan nggak ada yang tahu siapa yang beli. Bisa aja tiba-tiba nyentuh harga 2.000, tiba-tiba ada perusahaan gede beli, ada transaksi 10 miliar setiap harinya di harga sekian. Ya bisa aja untuk mendongkrak harga, itu baru langsung dilepas, bisa gitu kan. Semuanya lu bisa atur. Ketika lu punya mengelola duit yang gede banget, lu bisa ngapain aja men. Apalagi di market Indonesia, duit lu triliunan, naruh saham di Indonesia doang fokusnya, lu bisa ngapain aja. Yang pertanyaan gue adalah, kalau lu sampai gagal bayar, ya lu ngapain aja men. Kan lu bisa ngapain aja, tapi lu tidak melakukan ngapain aja itu. Kalau lu semuanya lu membebankan ke corona, menurut gue itu bukan alasan yang tepat sih. Ya masa tim lu tidak ada yang membahas tentang ekonomi global, bukannya lu S1 aja diajarin tentang ekonomi global ya, makroekonomi gitu kan. Makroekonomi diajarin kayak jika ada corona nih kan, sempat Desember sudah ada, Januari juga sempat udah sampai Indonesia, udah sempat digaungkan. Berarti kan itu sebenarnya salah satu dari pekerjaan lo. Ada suatu threat gitu, ada suatu ancaman. Masa lu nggak merasa terancam? Ini ada corona nih masa lu nggak ngecek ke Cina, website Cina, atau prospeknya gimana nih kira-kira kalau corona terjadi gimana ya, probability-nya bla 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 bla. Lu dibayar 50 miliar men, untung atau rugi, goblok atau pinter. Masa lu tidak mikir kayak gitu? Prospeknya gimana nih kalau corona, terus apa yang harus kita lakukan? Kita cabut aja sekarang, habis itu kita hedging di instrumen lain, atau kita cabut aja dulu nggak ngapa-ngapain, habis itu baru kita semuanya udah turun IHSG anjlok baru kita masukin. Ya mungkin ya kalau menurut gua lu gagal bayar sih ini terjadi karena biasanya ada juga nih yang kayak gini men. Jadi fund manajernya ini, reksadana ini
sudah deal-dealan dengan beberapa perusahaan yang diinvestasikan kepada dia. Bahwa apapun yang terjadi, gue baru bisa cabut duitnya itu di bulan kapan gitu. Dan term ini terjadi jika harga gue di floating di harga kisaran 2.000 sampai 3.000 gitu. Nah ini kan masalahnya gara-gara pandemi kan harga semuanya merosot gitu. Jadi harganya turun tuh. Bukan di deal awal mereka antara fund manager dengan pemilik perusahaan 2.000 ke 3.000. Tapi harganya merosot ke 1.000 gitu. Ya berarti kan mau gak mau si fund manager ini kan duitnya udah ditaruh di suatu perusahaan. Perusahaannya performanya turun dan turunnya jauh gitu. Jadi mau gak mau ya si perusahaan ini harus menunggu perusahaan ini membaik gitu. Pilihannya ada dua. Perusahaan-perusahaan yang diinvest di ini dibiarin membaik biasa aja, tunggu aja performa sampai bagus, atau didongkrak. Jadi fund manager ini menambahkan lagi dananya, kayak nanya, lu butuh dana berapa lagi? Sini gue beli kepemilikan lo. Biar performa lo naik lagi. Ya jadi mau gak mau ya dia bisa terjadi gagal bayar karena ya ini kan krisis ekonomi. Ya, IHSG turun harga kisaran dari IHSG 6.000 ke 4.000-an gitu. Berarti kan rasionya 6.000 ke 4.000 itu kan hampir 50% ya, kisaran 30%-an gitu kan turunnya. 30-40%. Ya berarti kan dia harus menambahkan dana ke perusahaan yang diinvest ke dia 2 kali lipat mungkin. Jadi misalnya dari budget dia invest 50 miliar ya dia jadi 100 miliar. Dan even 100 miliar ya belum tentu perusahaan yang diinvest ini membaiknya dalam waktu yang cepat. Bisa aja waktunya lambat. Atau bisa aja perusahaan ini ternyata setelah pandemi gitu ya, pola bisnis berubah gitu. Semuanya go online atau udah gak ada yang beli secara offline atau gimana gitu. Sampai perusahaannya ternyata meskipun sudah didongkrak tidak kembali ke harga semula sebelum pandemi. Gitu. Jadi ya kenapa ada beberapa perusahaan reksadana gagal bayar ya dikarenakan ada deal di dalam deal gitu loh. Jadi ada deal-dealan dengan antara fund manager perusahaan reksadana dengan masing-masing perusahaan yang diinvest gitu. Soalnya ketika perusahaan reksadana menginvestasikan duitnya ke suatu perusahaan atau beberapa perusahaan, itu tuh nggak kayak cuma oke, gue mau beli langsung buy gitu. Enggak, harus ada rapat meeting dulu. Rapat meeting ke-1, ke-2, di ACC dulu sama board manager. Terus kadang juga ada yang bentuknya keuntungan off the record reksadana itu adalah kayak gini. Gue mau nginvest ke perusahaan lu mau ngasih gue apa? Gue punya 5 triliun nih dana yang gue kelola, gue mau naruh di lu semuanya, atau setengahnya, 50% dari 5 triliun, lu mau ngasih gue apa? Gitu. Ya udah deh, gue kasih komisi sekian persen gitu. Off the record nih ya, ini off the record, disclaimer on. Ya bisa aja. Jadi ya dia perusahaannya akan ngasih ya udah gue kasih untung lo paling 5% lah off the record karena lu udah naro di gue invest sekian. Bisa kayak gitu. Hal itu bisa terjadi. Ya, dikarenakan hal tersebut mungkin hal itu bisa membuat perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan ketika sahamnya turun, si fund manager reksadana ini bilang, aduh gue pengen cabut duit dari lu, tapi kontrak kita kan 6 bulan kemudian, atau ketika nyentuh harga naiknya di 2.500. Ya udah, ya mau gak mau dia harus nunggu si fund manajernya ini. Ya makanya dia tidak bisa gagal bayar. Dia gagal bayar karena ada nasabah mau narik duit. Kalau nasabah mau narik duit kan berarti uangnya diinvestasikan di perusahaan-perusahaan ini. Ya, ini nasabah mau naruh duit nih. Padahal duit nasabah ini lagi ditaruh di perusahaan si ini. Gitu. Ya sebenarnya bisa aja sih ditarik, tapi tariknya tuh mungkin kerugiannya lebih gede gitu. Gede banget gitu, sampai 50% gitu. Soalnya kalau lo lihat ya saham-saham reksadana, drawdown-nya tuh sampai lebih dari 30% minusnya. Padahal yang dijanjiin dalam setiap tahunnya reksadana itu untungnya 10-15%, 8-15% gitu. Tapi sekarang drawdown minusnya sampai 48% ada. Drawdown itu artinya adalah sejarah perusahaan tersebut
mengelola dana dalam 1 tahun ini pernah minus berapa persen gitu. Jadi mungkin dananya dari 5 triliun, kalau 50% drawdownnya ya valuasi jadi 2,5 triliun. Gitu. Nah, tapi kalau terjadi gagal bayar kan sebenarnya ya nasabah cuma bilang, gue mau narik duit nih. Gak apa-apa rugi 50%, gue mau narik. Kalau ini terjadi gagal bayar, pilihannya ada 2 gagal bayarnya. Ini reksadana tidak bisa menarik duit karena dia sudah berjanji dengan perusahaan-perusahaan yang diinvestasikannya bahwa gue baru bisa narik, gue akan narik duit lu 6 bulan kemudian. Ada nasabah mau narik gede di 1 bulan kemudian. Jadi waktunya timingnya tidak match gitu. Atau pilihannya kedua, ada duit dari fund manager ini yang ditaruh ke perusahaan-perusahaan ini yang tidak sehat perekonomiannya, finansialnya gitu ya, melebihi dari levelnya gitu. Dari levelnya maksudnya misalnya budgetnya Mina Padi 5 triliun gitu. Ternyata dia ngajuin pinjaman gitu atau gimana sampai rasio dia itu lebih dari 5 triliun yang dikelola. Alhasil ya perusahaan fund manager ini ya beneran kopong duitnya, kagak punya duit sama sekali. Karena duitnya sudah ditaruh di tempat instrumen-instrumen yang lain. Beneran gak punya duit. Dan kalaupun ditarik juga, ditariknya kagak bisa. Karena duitnya beneran ketahan gitu. Karena ya minusnya 2 kali lipat kan. Soalnya perusahaan reksadananya ini naruh duit lebih, mengelola duit yang lebih dari budgetnya. Misalnya budgetnya 5 triliun, ternyata dia ngajuin pinjaman gitu, jadi rasionya 1:2. Jadi dia bisa mengelola, dengan punya uang 5 triliun, dia bisa melakukan trading atau investasi senilai 10 triliun gitu. Ya udah terjadi gagal bayar lah kayak gini. Nyambung kan? Kalau nggak nyambung ya udah sih nggak apa-apa. Itu aja yang mau gue sampaikan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.